Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Nama band Sukatani menjadi perbincangan hangat di dunia maya akhir-akhir ini. Lagu mereka berjudul Bayar, Bayar, Bayar yang berisi kritik sosial terhadap institusi Polri mendapat banyak apresiasi publik. Namun belakangan, sang vokalis justru diminta membuat video permohonan maaf kepada Polri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar 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 yang liriknya bayar polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify. Yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Saya Muhammad Syifa Alutfi, sekali lagi mohon maaf. Dua vokalis band punk Sukatani, Muhammad Syifa Alutfi dan Novi Citra Indriati menyampaikan permohonan maaf melalui akun Instagram resmi band Sukatani. Aksi permintaan maaf ini pun banyak dikritik oleh netizen dan sejumlah musisi tanah air. Dua vokalis ini pun banjir dukungan termasuk dari masyarakat Purbalingga, daerah asal band Sukatani. Tak sedikit juga dari rekan sesama artis dan musisi yang memberikan dukungan kepada band Sukatani melalui komentar di Instagram band Sukatani. Seperti Eno Netral, Panji Pragiwaksono, Ben Seringai, hingga Ustadz Felix Siau. Bahkan dukungan juga datang dari musisi luar negeri Anthony Fantano. Menurutnya, pemberedelan band yang bicara korupsi adalah sebuah preseden yang buruk. Terkait kecaman masyarakat terhadap Polri yang dinilai telah mengintimidasi dua vokalis band Sukatani, Polri menegaskan institusinya tidak anti kritik. Hanya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Ya, tentu bagian-bagian yang perlu terevaluasi secara konstruktif dan memiliki data, ini bagian-bagian yang terus dilakukan perbaikan-perbaikan, dan sekali lagi kami sampaikan Polri tidak anti kritik. Sebelumnya, Polda Jawa Tengah memanggil vokalis band Sukatani untuk mengklarifikasi lagu mereka yang viral tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, kritik terhadap kinerja Polri sangat dibutuhkan, namun jika ada anggota Polri yang profesional seharusnya juga ditampilkan. Pihak Polda menyebut tidak ada intimidasi dalam proses klarifikasi. Justru Polri tidak melarang jika lagu tersebut akan dibawakan kembali. Yang salah kita hukum, tapi yang melakukan tugas dengan baik dan sudah melaksanakan kegiatan secara humanis, mengayomi, melindungi masyarakat, kita harus kita tampilkan juga, kita apresiasi juga pada kita menghargai ekspresi, dan yang memberikan kritik membangun kepada Polri itu menjadi teman bapaknya Kapolri, kita hargai itu semua. Lagu band Sukatani viral di sejumlah platform media sosial. Lagu berjudul Bayar, Bayar, Bayar ini berisi kritik sosial tentang perilaku oknum kepolisian yang dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kontroversi lagu Bayar, Bayar, Bayar milik band Sukatani berimbas diberhentikannya Novi Citra Indriati, vokalis band Sukatani dari posisinya sebagai guru. Kepala sekolah menilai Novi melanggar kode etik di sekolah tempatnya mengajar. Sementara Forum Serikat Guru Indonesia atau FSGI mengecam pemberhentian tersebut. Kontroversi lagu berjudul Bayar, Bayar, Bayar milik band Sukatani terus melebar. Kali ini salah satu vokalis band Sukatani yakni Novi Citra Indriati diberhentikan dari posisinya sebagai guru di sebuah sekolah dasar Islam terpadu Mutiara Hati karena dinilai melanggar kode etik dan syariat Islam. Di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran pada syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru ya di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK seperti itu. Dan apa bentuknya pelanggaran kode etik itu memang terbukanya aurat seorang guru seperti itu. Beliau mengakui dan memang sudah ini ya, ketika kami tanya ya dengan kapan bergabungnya di grup band tersebut, kemudian ketika suatu saat nanti ketahuan apa tidak itu seperti apa, itu ya memang dari beliau sudah prediksikan, sehingga ketika yayasan menjatuhkan sanksi ya pelanggaran yang itu tergolong berat, memang beliau secara pribadi itu menerima.
Sementara menanggapi pemberhentian Novi dari posisinya sebagai guru karena kontroversi lagu Bayar Bayar Bayar, Forum Solidaritas Guru Indonesia atau FSGI menilai pemecatan Novi tidak sah. FSGI meminta Dinas Pendidikan segera memanggil kepala sekolah yang telah memberhentikan Novi. Bicara kode etik melanggar syariat Islam, ini nggak ada sebenarnya di dalam kode etik guru. Yang saya tahu kode etik guru itu yang memiliki hanya dua ya, FSGI dan PGRI. Baik di PGRI maupun di FSGI itu tidak diatur sama sekali orang bisa dipecat jadi guru tuh karena melanggar syariat Islam atau dia berekspresi ya secara seni dengan masuk salah satu grup band, itu nggak diatur gitu. Dan memecat guru itu harus jelas alasannya. Dan itu ada aturan atau ketentuannya yang kemudian ada dalam Undang-Undang Guru Dosen, PP Guru tentang peraturan pemerintah tentang guru, dan juga ada perlindungan guru lewat Permendikbudristek ya terkait perlindungan guru. Jadi nggak bisa sewenang-wenang, dan oleh karena itu Dinas Pendidikan harus memeriksa kepala sekolah. Sebelumnya diberitakan lagu Bayar 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 milik Ben Sukatani viral dan mendapat sambutan hangat dari netizen di media sosial. Lagu ini berisi kritik sosial terhadap kinerja kepolisian dan aksi oknum yang kerap menyalahgunakan kewenangan. Tim Liputan melaporkan. Beberapa kader PDI Perjuangan sudah mengikuti retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah sejak hari pertama. Di antaranya Bupati Lebak, Banten, Hasbi Jayabaya, yang menyatakan sudah berkoordinasi dengan DPD dan DPC PDIP. Hasbi mengakui ada instruksi untuk menahan bila mana kader dalam perjalanan ke Magelang, namun belum ada instruksi lanjutan. Selain Bupati Lebak Hasbi Jayabaya, terdapat Kepala Daerah PDIP yang juga telah mengikuti kegiatan di Akmil Magelang, di antaranya Bupati Brebes Paramita Widya dan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Berkoordinasi dengan DPC dan DPD partai, kan harapannya karena ini kan terkait sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, itu aja. Insya Allah ini kebaikan, saya rasa DPP partai pun akan memahami, dan beberapa kader PDI Perjuangan juga ikut hadir di tempat ini untuk mengikuti pembekalan retreat ini. Ini kan memang sepanjang sejarah yang pertama kepala daerah dikumpulkan oleh Presiden dalam satu tempat untuk mengikuti retreat. Hingga hari ketiga penyelenggaraan retreat kepala daerah, sebagian besar kepala daerah dari PDI Perjuangan masih belum bergabung. Mereka telah tiba di Magelang, namun masih menunggu arahan dari DPP dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surat edaran dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berbuntut panjang. Sejumlah kepala daerah terpilih kader PDIP urung mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Padahal mereka telah tiba di Magelang, termasuk diantaranya Gubernur Jakarta Pramono Anung. Namun Pramono ternyata punya misi lain. Pramono menyampaikan arahan dari DPP terkait kegiatan retret kepala daerah. Kepala daerah dari PDIP tetap akan mengikuti retret. Hari ini tadi Pak Pram, beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum, menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retreat ini dan jadwalnya akan diatur kemudian ya. Dan Mas Pram, Pak Pramono sudah berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah masih menunggu semua kepala daerah yang belum bergabung. Belum ada ya, kami masih menunggu untuk yang masih belum bergabung. Kalau dari PDIP Pak, kabar ya dari semuanya lah, dari semuanya. Oke. Ya, oke. Cukup ya. Makasih Pak Wamen.
Dari 55 kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan, baru 3 orang yang mengikuti retret sejak hari pertama. Menurut Kemendagri, para kepala daerah yang belum bisa mengikuti retret dapat bergabung dengan gelombang kedua bersama 40 kepala daerah yang masih berproses sengketa pemilu kada di Mahkamah Konstitusi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jokowi menanggapi santai pernyataan Hasto perihal permintaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang meminta KPK menyelidiki keluarganya. Jokowi terbuka untuk diperiksa jika ditemukan fakta hukum. Saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Pernyataan mengejutkan itu diungkapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai dinyatakan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hasto minta KPK tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, termasuk memeriksa keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun Jokowi hanya tersenyum menanggapi pernyataan Hasto Kristianto. Ditemui di kediamannya Solo, Jawa Tengah, Jokowi terbuka untuk diperiksa jika ditemukan fakta hukum. Jokowi gimana? Keluarga diperiksa oleh KPK. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali dikait-kaitkan. Ya, sudah seringan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus? Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan. PDIP menyatakan penahanan Sekjen Hasto Kristianto merupakan penahanan politik. Penahanan Hasto merupakan operasi politik untuk mengaut-aut PDIP jelang Kongres bulan April mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Kegiatan orientasi atau retret para kepala daerah se-Indonesia di Magelang, Jawa Tengah melewati hari ketiga. Kegiatan diawali dengan apel pagi, dilanjut dengan materi dari Lemhanas dan paparan dari Menteri Keuangan. Mengenakan kemeja putih lengan panjang serta celana panjang hitam, para kepala daerah dengan tertib melaksanakan apel pagi dalam retret di Magelang, Jawa Tengah. Suasana sejuk apel pagi dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Di hari ketiga retret usai apel pagi, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Lemhanas dan paparan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani hingga malam. Tidak hanya itu, usai mendapat paparan, para kepala daerah juga melaksanakan pretest dan building running komitmen. Ini di hari ketiga dan sudah semakin akrab dan sudah semakin beradaptasi dengan lingkungan di sini. Sesuai dengan instruksinya Pak Menteri Dalam Negeri, bahwa kita setiap saat dengan memanfaatkan kondisi seperti ini, kita selalu berkoordinasi antara bupati dan wali kota serta gubernur, dan kita memanfaatkan waktu-waktu apa masalah-masalah yang terjadi di daerah kita selesaikan dan di sini kita diskusikan. Pembekalan kepala daerah menjadi poin penting untuk membangun emosional serta kerjasama dan meningkatkan keselarasan para kepala daerah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Kevin Pakan, Dede Rudi, Irfan Hardiansyah melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kembali diminta memimpin Partai Demokrat untuk periode 2025-2030. AHY pun mengaku siap dan optimis bisa kembali menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ketua DPD dan DPJ tadi menyampaikan harapannya agar saya bisa atau berkenan maju kembali sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Dan tentunya dengan niat yang baik, dengan itikat yang baik, saya menerima dan harapannya bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh seluruh kader untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama 5 tahun terakhir ini, tentu dengan dukungan
kebersamaan, dan semangat juang dari seluruh pimpinan dan seluruh kader Demokrat dimanapun berada, kami memiliki optimisme. Hari ini, Presiden Prabowo akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. 3 nama diisukan masuk dalam pimpinan badan tersebut, termasuk Pandu Syahrir yang santer akan dijadikan salah satu bos Danantara. Hari ini Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran badan yang akan mengelola perusahaan-perusahaan BUMN ini sebelumnya dijadwalkan pada November 2024 lalu. Peluncuran BPI Danantara menandakan era baru pengelolaan investasi negara ke level lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Sejumlah nama pun diisukan masuk dalam jajaran badan pelaksana ini. Nama-nama yang mencuat diantaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Ruslani, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Doni Oskaria, dan Pandu Syahrir yang digadang-gadang akan ditunjuk sebagai Kepala Danantara. Sejumlah nama yang ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Danantara diantaranya Erick Thohir dan Mulyaman Hadad, dan Dewan Penasihat yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Berdasarkan Undang-Undang BUMN, syarat yang harus dipenuhi untuk masuk dalam Badan Pelaksana Danantara diantaranya warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum, sehat jasmani dan rohani, maksimal berusia 70 tahun, bukan pengurus atau anggota partai politik, tidak pernah dipidana, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi, dan memiliki pengalaman atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan manajemen perusahaan. Sementara, Presiden Prabowo menegaskan BPI Danantara merupakan kekuatan energi masa depan yang perlu diawasi. Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Nantinya ada 7 BUMN yang akan dikelola Danantara di tahap awal operasional. 7 dari total 47 BUMN ini dipilih karena memiliki aset terbesar saat ini, di mana BPI Danantara akan menjadi badan yang mengelola aset-aset BUMN yang nilainya mencapai $900 miliar Amerika Serikat atau sekitar 14.670 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemukulan brutal dilakukan oleh salah satu pelajar terhadap seorang pelajar lain dalam turnamen basket tingkat SMP Sebogoraya viral di media sosial. Pertandingan basket langsung dihentikan, pelaku mendapat skorsing 7 hari dari sekolah dan dilarang main basket selama setahun dari Perbasi Bogor. Pertandingan bola basket antar SMP Sebogor antara siswa sekolah swasta dan SMP Negeri Kota Bogor terjadi insiden pemukulan dilakukan pemain C memukul bagian kepala lawan mainnya S yang kesakitan di Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat. Kejadian memalukan saat pertandingan basket jauh dari kata sportif dan langsung dihentikan karena berpotensi memicu tawuran. Persatuan Basket Seluruh Indonesia Cabang Kota Bogor melarang pemain yang berperilaku buruk mengikuti turnamen di Kota Bogor. Kejadian tersebut itu sesat mata adalah memang terjadi pemukulan yang ada di peraturan organisasi, itu pasti ada sanksinya berupa PO-nya kita adalah 1 tahun tidak boleh bermain di Kota Bogor ya, karena ini kejadian di Kota Bogor dan masuk di dalam rekomendasinya Perbasi Kota Bogor. Mirisnya, teman-teman korban yang mengunggah pemukulan ke media sosial mendapat ancaman dan intimidasi diduga dari asisten pelatih basket sekolah pelaku. Dengan mengaku sebagai orang Perbasi, saat ini asisten pelatih basket dicopot dari pelatih sekolah pelaku dan dicabut lisensi pelatihannya oleh Perbasi.
Dinas Pendidikan Bogor dan Perbasi Bogor memediasi sekolah dan orang tua pelaku dan juga korban agar kejadian memalukan ini tidak terulang kembali. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. DPP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi menjatuhkan sanksi kepada atlet basket remaja yang melakukan pemukulan dalam pertandingan di Bogor, Jawa Barat. Pelaku mendapat sanksi larangan bermain selama 2 tahun di semua turnamen Perbasi seluruh Indonesia. Kami memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Mardi Waluyo Cibinong, yaitu larangan bermain basket selama 2 tahun dalam seluruh pertandingan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Merupakan pelatih berlisensi, kami DPP Perbasi memutuskan untuk membekukan lisensi kepelatihan yang dimiliki oleh Atar Anditaria itu selama 3 tahun seluruh kompetisi di Indonesia. Sementara itu pemirsa, kompetisi pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam Cisauk Tangerang berakhir ricuh. Supporter mengamuk masuk ke tengah lapangan hingga terjadi baku hantam. Kericuan terjadi di babak kedua pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di lapangan desa Dangdang Cisauk, Kabupaten Tangerang. Keributan dimulai saat Pondok Aren FC melesakkan gol ke gawang Suradita FC 1-0. Namun menjelang pertandingan usai, supporter mendadak turun ke lapangan menyerang pemain dan supporter lawan. Diduga keributan dipicu protes seorang pemain kepada wasit akibat hukuman tendangan penalti. Petugas keamanan dari TNI dan Polri sempat kewalahan melerai keributan. Keributan antara kedua supporter akhirnya dapat dibubarkan. Pemirsa, tradisi ziarah makam menjadi hal yang sering dijumpai jelang bulan Ramadan. TPU Karet Bifak mulai ramai didatangi para peziarah pada akhir pekan kemarin. Ziarah kubur atau mengunjungi makam keluarga yang telah berpulang menjadi tradisi bagi umat Islam menjelang Ramadan 2025. Pantauan kami di TPU Karet Bifak memang sudah ramai sekali sejak pagi, sejumlah peziarah yang berdatangan. Bahkan kalau misalnya dipantau setiap blok di TPU Karet Bifak ini tidak pernah sepi dari peziarah. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh peziarah ini mulai dari membersihkan makam, kemudian menuangkan bunga dan juga air, dan ditutup dengan doa bersama. Ini bisa menjadi, kita artikan sebagai ajang silaturahmi begitu ya, dan juga ajang bermaaf-maafan sebelum nantinya Ramadan 2025. Bahkan ini juga kunjungan dari peziarah ini sangat menguntungkan ya bagi penjual bunga ataupun penjual air mawar di sekitaran TPU Karet Bifak, karena kalau kami pantau di depan TPU Karet Bifak ini banyak sekali pedagang bunga yang kemudian berjualan begitu ya di sepanjang trotoar. Sementara itu juga pemirsa, kalau untuk nantinya kunjungan yang paling banyak ini biasanya ada di H-1 menjelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Raga Firdaus Anyus melaporkan. Pemirsa, pihak sekolah meliburkan kegiatan belajar sehari pasca insiden tewasnya seorang pelajar SMK saat pentas seni di Padalarang pada Jumat siang. Penggunaan senjata tajam saat pentas seni tidak diketahui oleh pihak sekolah meski sudah adanya larangan. Pasca insiden maut yang menewaskan salah seorang pelajar kelas 12 saat pentas seni, proses belajar mengajar SMK Dharma Pertiwi di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat diliburkan. Satreskrim Polres Cimahi melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak guru. Properti yang digunakan peserta saat pentas seni di luar standar operasi atau SOP. Pihak sekolah mengaku seluruh properti yang digunakan termasuk penggunaan senjata tajam sudah dilarang pihak sekolah. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan tajam ataupun benda-benda tajam lainnya. Jadi kemarin itu dari hasil wawancara dengan siswa, tidak sepengetahuan kami, itu merupakan inisiatif mereka dan tidak ada pembicaraan ke kami untuk penggunaan senjata tadi. Diberitakan sebelumnya MRD, pelajar kelas 12 tewas akibat senjata tajam dalam kegiatan pentas seni.
Korban terluka parah di bagian dada setelah sebelumnya berperan sebagai perempuan dan memerankan adegan mengakhiri hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, turnamen POPSI Pool Men and Women Series 2025 resmi digelar di Pro Billiard Center iNews Tower, Jakarta Pusat. Kejuaraan biliar yang digelar PB POPSI tersebut diharapkan dapat melahirkan atlet biliar nasional berbakat yang mampu mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Breakshoot dari Ketua Umum PB POPSI Haritanu Sudibyo menjadi penanda dibukanya turnamen POPSI Pool Men and Women Series 2025 di Pro Billiard Center Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kompetisi biliar perdana yang digelar di Pro Billiard Center ini menjadi komitmen PB POPSI untuk membuat olahraga biliar semakin dikenal masyarakat, sekaligus mampu melahirkan atlet-atlet biliar berbakat. Tujuannya untuk menciptakan atlet-atlet yang berbakat, karena dengan kompetisi ini akan memastikan mereka berlatih melatih tekniknya, melatih percaya dirinya, dan ini sudah kita lakukan dan akan terus kita tingkatkan, dan nanti juga di daerah-daerah akan kita lakukan hal yang sama. Semoga bisa menambah pengalaman mereka untuk bisa ikut turnamen-turnamen yang lebih baik lagi, yang lebih internasional mungkin dan lain sebagainya, agar mereka punya jam terbang yang cukup maksimal. POPSI Pool Men and Women Series 2025 diikuti 119 peserta yang siap memperebutkan gelar juara dan hadiah hingga 176 juta rupiah. Tempatnya bagus banget, terus mejanya juga udah internasional banget ya. Kemarin udah cobain, jalan bolanya juga normal, terus untuk persiapannya sendiri untuk pertandingannya nanti sudah cukup matang sih. Seperti biasa kita latihan dan tetap jaga kondisi. Kalau sekarang kan di venue-nya ini kan agak berbeda, agak premium kan. Paling kita persiapkan kayak bolanya, kita harus beradaptasi juga. Turnamen POPSI Pool Men and Women Series 2025 akan berlangsung mulai 18 hingga 22 Februari 2025. Dari Jakarta, Esra Ambarita Fakih Satrio, iNews melaporkan. MNC Group kembali menggelar MNC Next Gen Leaders Volume 2 di Jakarta. Forum yang membahas mental health tersebut mengundang narasumber inspiratif Gen Z seperti Jeremy Pauline dan Indah Sundari Jayanti yang membahas penguatan mental generasi muda. Acara bertajuk Mindful Productivity, Balancing Mental Well-Being and High Performance ini dibuka oleh co-CEO MNC Group, Angela Tanusudibyo, yang dihadiri ratusan kaum muda MNC Group di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Forum yang menghadirkan tokoh muda Jerome Pauline dan influencer Indah Sundari ini membahas banyak isu menarik, termasuk menyikapi kesehatan mental Gen Z dalam lingkungan pekerjaan. Kita juga ngomong kalau misalnya SDM itu yang paling berperan penting dalam sebuah negara, bahkan perusahaan. Jadinya aku berharap sebenarnya kalau bisa acara-acara bagus seperti ini tuh bisa lebih luas lagi jangkauannya supaya SDM Indonesia bisa semua maju dan aware terhadap mungkin mental health, dan kedepannya mungkin bisa dibikin tema-tema baru supaya lebih mantap. Memang perkembangan zaman itu kan mempengaruhi bagaimana mental health ini jadi sesuatu hal yang sangat disadari gitu ya oleh para Gen Z, dan tuntutan, tekanan dari sosial media dan juga dari berbagai hal juga mempengaruhi Gen Z ini sendiri, dan akhirnya itu yang berdampak nih ke pekerjaan salah satunya. Nah, apa yang harus dilakukan tuh sebenarnya beberapa tadi udah kita sampein, mulai dari ngeset prioritas, nentuin tujuan, terus juga benar-benar kita harus punya timeline kapan kita istirahat, kapan kita bekerja. Forum yang digelar oleh MNC Group ini diharapkan bisa membuat SDM Indonesia semakin maju dengan mengedepankan kesehatan mental. Dari Jakarta, Sahreza Zangki, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. 17 kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 dari Partai Perindo mengikuti pelantikan kepala daerah serentak bersama 961 kepala daerah terpilih lainnya di Istana Negara Jakarta. Setelah dilantik, para kader terbaik tersebut akan bekerja untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat seperti yang menjadi tujuan partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini berhasil mengantarkan 6 kadernya menjadi bupati dan 11 kader menjadi wakil bupati terpilih.
Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Jonius Taripar Huta Barat, menjadi salah satu kader yang berhasil terpilih menjadi Bupati Tapanuli Utara selama 5 tahun mendatang. Jonius bersama wakilnya Denny Lumbantoruan berkomitmen menghadirkan pertanian dan pendidikan yang berkualitas di Tapanuli Utara. Mengedukasi masyarakat untuk bercocok tanam yang pas gitu. Jadi ada beberapa komoditi yang pas sesuai dengan kultur tanahnya, kemudian dengan pH tanahnya, nanti kita arahkan ke sana. Sehingga masyarakat itu yang bertani itu lebih mandiri, kemudian lebih profesional. Selain Jonius, kader Partai Perindo asal Lombok Utara Najmul Ahyar terpilih sebagai Bupati Lombok Utara yang akan melayani dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Lombok Utara. Ya, pengembangan tentu IPM kita yang terdiri dari 3 hal, yaitu pendidikan, kemudian kesehatan, daya beli masyarakat kita. Nah, ini menjadi konsen utama kita, karena bagaimanapun Lombok Utara saat ini masih terus harus ditingkatkan IPM-nya. 4 kader lainnya yakni Ferry Saputra Simatupang, Bupati Labuhan Batu Selatan, Vera Elena Laruni, Bupati Donggala, Paulus Henuk, Bupati Rotendau, serta Muhammad Tahir Hanubun, Bupati Maluku Tenggara, yang akan membawa daerahnya masing-masing menuju sejahtera. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki rambut berkilau dan sehat merupakan dambaan semua orang. Dan salah satu cara agar memiliki rambut sehat adalah mencegah ketombe kumat dengan scalp barrier yang kuat. Data menunjukkan 50% populasi dunia mengalami ketombe, termasuk di Indonesia yang angkanya mencapai 44,3%. Clear berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski cabang Jakarta serta Halodoc. Kolaborasi menginisiasi Clear X Scalp Derma Expert menggabungkan keahlian masing-masing pihak dalam membantu masyarakat mendapatkan edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya menjaga kekuatan scalp barrier serta perawatan yang tepat untuk mengatasi ketombe. Penting untuk menjaga scalp barrier, tidak hanya untuk menghilangkan ketombe, sehingga produk baru Clear ini mengandung 2 bahan aktif yang penting. Nomor 1 adalah pyroxatonolamin yang memang bekerja untuk menghilangkan ketombe, satunya lagi diperkaya dengan niacinamide yang akan membantu menjaga scalp barrier untuk menjadi lebih kuat, gitu. Riset membuktikan mereka yang memiliki fungsi scalp barrier kuat tidak berketombe, walaupun di kulit kepala terdapat jamur Malassezia, penyebab ketombe 10 kali lebih banyak. Nah, itu sebenarnya kalau aktivitas kita sehari-hari banyak outdoor, lalu kulit kepala kita cepat berminyak atau terasa kotor, nah itu harus keramas setiap hari. Dan juga pemilihan produk shampoo yang tepat ya, yang untuk mencegah dan mengobati ketombe, sekaligus juga untuk menjaga scalp barrier atau sistem pertahanan kulit kepala kita. Clear memperkenalkan teknologi Clear Scalp Protect yang membantu meningkatkan kekuatan fungsi scalp barrier dan terbukti secara dermatologi mampu mengatasi dan mencegah ketombe datang kembali. Dari Jakarta, Adisti Arifa dan Yudi Richard melaporkan.